Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait fokus SKB Kesehatan. Dan kali ini materinya cukup menarik terkait dengan germas, cerdik, dan patuh. Seperti biasa, di akhir dari materi ini akan ada latihan soal sebanyak 11 nomor dan juga kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Kita mulai materinya. Yang pertama kita bahas germas terlebih dahulu. Nah, germas itu merupakan sebuah tindakan sistematik dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, apa aja sih kegiatan yang mendukung program germas? Ini dia adalah kegiatan yang terkait dengan germas. Yang pertama, peningkatan aktivitas fisik, kemudian peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat, dan percepatan perbaikan gizi, selanjutnya peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, kemudian peningkatan kualitas lingkungan, dan peningkatan edukasi hidup sehat. Tetapi, untuk germas sendiri ada 3 fokus utama dari germas yang meliputi 3 fokus utama itu adalah yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, konsumsi sayur dan buah. Yang ketiga, memeriksa kesehatan secara berkala. Nah, kita bahas satu persatu terkait dengan fokus germas ini. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Nah, melakukan aktivitas fisik dapat dilakukan dengan melakukan aktivitas selama 30 menit, minimal 30 menit setiap hari. Nah, untuk fokus yang kedua terkait germas, yaitu konsumsi sayur dan buah, ini dapat kita terapkan di menu makanan kita. Jadi ini kita melihat, ini ada gambar piring. Jadi ini piringnya kita bagi 2 bagian. Nah, seperduanya ini adalah bagian dari buah dan sayur. Dan seperdua bagiannya lagi ini untuk lauk pauk dan makanan pokok. Lebih jelasnya teman-teman bisa lihat dari gambar ini. Nah, ini pembagiannya. Seperdua dari piring, ini isinya buah dan sayuran. Kemudian seperdua piring yang lain isinya lauk pauk dan makanan pokok, di mana sepertiganya adalah lauk pauk dan 2/3 adalah makanan pokok. Adapun jumlah dari buah dan sayur yang disarankan setiap harinya yaitu 300 sampai 400 gram untuk anak dan anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram untuk remaja dan orang dewasa. Oke, jelas ya terkait dengan fokus germas kedua. Lanjut, fokus germas ketiga yaitu memeriksa kesehatan secara berkala. Nah, adapun tujuan kenapa harus dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala adalah yang pertama, untuk mendorong masyarakat mengenali faktor resiko PTM. PTM itu adalah penyakit tidak menular. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendorong penemuan faktor resiko fisiologis yang berpotensi PTM. Dan yang terakhir, untuk mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke FKTP dan sistem rujukan lanjut. FKTP itu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Oke, jelas ya. Ini adalah sedikit materi terkait dengan germas. Untuk apa saja sih pemeriksaan yang harus kita lakukan secara berkala, nanti kita akan bahas setelah membahas cerdik dan patuh. Selanjutnya kita masuk ke materi cerdik dan patuh. Nah, apa sih hubungan antara cerdik, patuh, dan germas? Jadi, cerdik dan patuh merupakan sebuah perilaku yang mendukung program germas. Sebagaimana kita ketahui bahwa germas ini merupakan program yang memiliki agenda yaitu untuk mencegah dan mengontrol dari penyakit tidak menular. Itu merupakan salah satu fokus dari salah satu agenda atau tujuan dari germas, sehingga untuk mencapai dari tujuan tersebut dibentuklah yang namanya cerdik atau patuh sebagai perilaku yang akan mendukung dari mendukung dari program germas. Nah, apa aja sih perilaku cerdik itu? Teman-teman bisa lihat.
Cerdik itu mewakili dari cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin olahraga, diet sehat dan kalori seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Jadi ini merupakan singkatan dari beberapa perilaku. Kemudian untuk patuh, apa saja sih perilakunya? Nah ini dia. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, tetap diet sehat dan gizi seimbang, upayakan beraktivitas fisik yang aman, serta hindari rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Kemudian, apa yang membedakan antara cerdik dan patuh? Jadi, cerdik itu merupakan perilaku yang ditujukan untuk masyarakat yang belum memiliki PTM atau sebuah langkah preventif yang dibuat agar masyarakat yang masih sehat dan bugar dapat terhindar dari berbagai penyakit tidak menular atau PTM. Sedangkan untuk patuh adalah sebuah perilaku yang ditujukan untuk masyarakat yang telah memiliki PTM. Nah ini pasien yang menyandang penyakit tidak menular agar penyakit tidak semakin parah dan tetap terkontrol kesehatannya. Oke, jelas ya antara cerdik, patuh, dan germas. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja sih yang harus kita cek secara berkala. Nah, ini. Apa saja pemeriksaan kesehatan yang sebaiknya dilakukan secara rutin atau berkala? Ini dia. Yang pertama, cek tekanan darah, kemudian cek kadar gula darah, cek lingkar perut, cek kolesterol total, cek arus puncak expirasi, deteksi dini kanker leher rahim, dan yang terakhir sadari. Oke, kita akan bahas satu persatu dari pemeriksaan kesehatan ini. Oke, yang pertama adalah cek tekanan darah. Nah, tekanan darah penting untuk diketahui karena ini merupakan salah satu cara untuk mendeteksi secara dini resiko hipertensi, stroke, dan penyakit jantung koroner. Adapun nilai normal dari tekanan darah yaitu di bawah 140/90 mmHg. Kemudian untuk pemeriksaan yang kedua yaitu cek kadar gula darah. Nah, ini merupakan cara untuk mendeteksi terkait dengan masalah diabetes. Nah, adapun nilai normal dari gula darah yaitu kurang dari 100. Selanjutnya, cek yang ketiga yaitu cek lingkar perut. Nah, ada batas aman untuk lingkar perut. Untuk pria, batas amannya yaitu 90 cm dan wanita 80 cm. Selain itu, yang penting juga untuk kita ketahui terkait dengan IMT atau indeks massa tubuh. Nah, rumus untuk menghitung IMT yaitu berat badan per tinggi badan kali tinggi badan atau berat badan per tinggi badan kuadrat. Nah, teman-teman harus ingat bahwa tinggi badan di sini adalah satuan meter. Jadi, tinggi badan kita cm dikonversi terlebih dahulu ke meter. Nah, hasil dari IMT tersebut dapat dikategorikan untuk nilai IMT yang di bawah 18,5 artinya berat badan kita masih kurang. Untuk yang nilainya 18,5 sampai 24,9 artinya berat badannya sudah normal. Untuk 25 hingga 29,9 artinya berat badannya berlebih. Nah, untuk yang nilai IMT-nya 30 ke atas artinya telah obesitas atau kegemukan. Selanjutnya, yang keempat terkait dengan cek kolesterol total. Nah, ada banyak jenis dari kolesterol, ada LDL, ada HDL, ada trigliserida. Kita sering mendengar kata kolesterol buruk dan kolesterol baik. Nah, LDL ini yang dikatakan sebagai kolesterol buruk dan HDL sebagai kolesterol baik. Nah, kenapa sih LDL dikatakan buruk? Karena LDL ini merupakan kolesterol yang akan membentuk plak atau tumpukan pada dinding arteri yang dapat menyebabkan penyumbatan sehingga akan terjadi beberapa penyakit misalnya stroke dan lain sebagainya. Oke, untuk nilai-nilai normal dari kolesterol teman-teman bisa lihat ini adalah nilai normal atau rentang dari nilai kolesterol LDL.
Nah, ini selanjutnya untuk nilai dari kolesterol HDL. Selanjutnya ini nilai dari kolesterol trigliserida. Dan yang terakhir untuk kolesterol total. Teman-teman bisa lihat sendiri ya nilai-nilainya. Oke, kita masuk ke cek yang kelima terkait dengan cek arus puncak expirasi. Nah, ini biasanya untuk mendeteksi pada gangguan atau penyakit yang berkaitan dengan paru-paru seperti asma atau penyakit obstruktif lainnya. Oke, selanjutnya untuk yang keenam yaitu deteksi dini kanker leher rahim. Nah, ada dua cara untuk mendeteksi kanker leher rahim, yaitu dengan cara tes pap smear dan kemudian ada tes IVA. Nah, tes pap smear ini sebaiknya dilakukan dalam keadaan tidak haid ataupun hamil. Nah, untuk hasil yang terbaik sebaiknya tidak berhubungan intim minimal 3 hari sebelum pemeriksaan. Kemudian untuk tes IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat ini merupakan sebuah cara dengan cara mengoleskan larutan asam asetat atau asam cuka 3-5% pada leher rahim. Nah, asam asetat akan menegaskan dan menandai prakanker dengan perubahan warna agak keputihan. Teman-teman bisa baca lebih lanjut terkait dengan deteksi dini kanker leher rahim. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu sadari atau periksa payudara sendiri. Ini sebaiknya dilakukan oleh perempuan sejak dini, sejak remaja atau usia 20 tahunan. Nah, sebaiknya ini dilakukan pada saat setelah mandi. Ini adalah langkah-langkah dari sadari. Ada 4 langkah, teman-teman bisa baca. Nah, sumbernya dari sini. Sumber yang tadi, gambar-gambar yang tadi semuanya bersumber dari www.promkes.dapkes.go.id. Oke, untuk materi Germas, Cerdik dan Patuh cukup sekian. Sebagai bahan evaluasi, seperti biasa akan ada 11 latihan soal dan kunci jawabannya di sesi paling akhir. Selamat mengerjakan. Oke, ini dia kunci jawaban dari 11 soal yang tadi. Semoga banyak yang benar. Oke, sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.